Perkenalkan, nama saya Jenny Lomba dengan NPM 2240605186. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips mengajar. Selain menguasai materi pembelajaran, penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik di dalam kelas dengan cara mengajar yang tepat. Tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan guru bisa tercapai tepat waktu dan memberikan hasil yang maksimal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bersikap rileks, jangan berdiri layaknya patung di depan kelas. Kerap kali kita akan merasa gugup ketika tampil di depan kelas, walaupun Anda juga sudah terbiasa mengajar. Maksud dari jangan berdiri layaknya patung di depan kelas, yaitu Anda tidak hanya sekedar duduk di meja guru saat mengajar atau berdiri di depan kelas saat mengajar. Anda bisa menerapkan teknik mobile teaching, yaitu di mana Anda mengajar secara lebih dekat dengan siswa Anda di kelas. Selain itu, Anda juga bisa mengajar sembari berkeliling di dalam kelas untuk mengetahui situasi kelas dan respon siswa terhadap proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, interaktif. Untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa dan membuat suasana kelas lebih aktif, maka Anda harus menggunakan metode belajar yang interaktif. Dengan metode belajar yang tepat, maka Anda tidak hanya membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran saja, tetapi Anda juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan memecahkan permasalahan bersama teman sekelompok. Dengan begitu, mereka tidak akan tumbuh menjadi seseorang yang individualis. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam proses kegiatan belajar. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, Anda bisa menggunakan teknologi dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Anda bisa menyertakan laptop sebagai media belajar dan infocus yang akan Anda gunakan sebagai alat dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain dapat memudahkan proses kegiatan belajar di kelas, teknologi juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar di kelas. Yang keempat, menyiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan animasi. Hal ini yang bisa Anda lakukan untuk membuat proses kegiatan menjadi lebih menarik, yaitu dengan menyiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan animasi. Dengan animasi tersebut, kegiatan pembelajaran menjadi tidak membosankan. Anda bisa menggunakan aplikasi PowerPoint dalam membuat materi pembelajaran yang beranimasi. Yang kelima, memberikan reward. Sebagai seorang guru, Anda tidak hanya berfungsi sebagai seorang pendidik dan pengajar saja, tetapi Anda juga orang tua mereka di sekolah dan bisa menjadi seorang teman dalam belajar. Untuk meningkatkan motivasi siswanya dalam belajar, Anda bisa menggunakan reward. Jika siswa telah memberikan hasil yang maksimal dengan reward yang Anda berikan tersebut, mereka akan lebih semangat dan termotivasi dalam belajar dan memberikan hasil yang maksimal. Hal ini tidak salah, tetapi pastikan bahwa reward yang Anda berikan tidak membebankan Anda sendiri. Selain kelima tips di atas, Anda juga tidak boleh melupakan teknik closing kegiatan belajar yang benar. Dengan teknik closing belajar, siswa tidak mudah melupakan poin-poin apa saja yang telah mereka pelajari hari ini. Anda bisa mengulang poin-poin apa saja yang sudah dipelajari, serta memberikan review ketika pembelajaran telah selesai. Dengan review dan kesimpulan yang diberikan, siswa akan mengingat pembelajaran hari ini. Menjadi seorang guru memang tidak mudah. Anda membutuhkan teknik yang benar, perencanaan yang tepat, dan kesabaran yang luas dalam mendidik anak. Walaupun sulit, Anda tidak boleh pantang menyerah, terutama dalam menguasai materi pembelajaran. Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya guru menguasai materi pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa penguasaan materi berdampak besar dalam proses kegiatan belajar di kelas dan perkembangan kemampuan siswa. Sekian penjelasan saya tentang tips belajar. Terima kasih, shalom.